Saya akan training ini untuk yang CS Dashboard Deal ya. Jadi ini itu laporan untuk harian CS. Sebenarnya ini laporan tentang kunjungan customer kita, baik yang ada di offline, misal di showroom ya, kemudian ada di online, bisa di web, bisa di bukan web ya, bukan di DM, WA, kemudian bisa di Shopee, bisa di DM dari inbox Facebook ataupun di IG ya. Jadi nanti ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Pertama kali adalah laporan harian. Ada di tiap CS itu ada di sini CS1, CS2 ini. Sudah saya set berdasarkan namanya. CS1-nya Mbak Anggun, CS2-nya adalah Mbak Salma dan saya info bahwa ini tuh continue ya, dalam artian perbaikan yang terus-menerus. Ini saya update terus untuk perkembangannya, nanti saya tetap akan info. Data-data ini data-data yang lama, data-data TS yang lama, dan saya memang kemarin tuh ada beberapa yang unconsistent ya, misalnya kayak gitu yang kita harus perbaikin sekarang. Sebenarnya goalnya sebenarnya kunjungan itu apa sih? Untuk kita bisa ngecekin uh, orang itu tanya apa. Kalau misalnya kalau ada di offline, biasanya kalau zaman dulu itu di toko itu kan disuruh centangin tuh yang datang berapa orangnya gitu. Atau mungkin kalau di mall tuh ada CS yang nyetokin pakai apa, cetak 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 pakai apa, pakai counter itu, alat counter itu di apa, di pintu. Jadi kalau ada orang masuk dicetak gitu, kita tahu satu hari berapa. Nah ini untuk apa? Sebenarnya untuk ngecekin hari ini produk yang sering dilihat apa. Kalau di offline nanti yang sering ditanyain atau dipegang itu yang mana, untuk apa? Untuk strategi kunjungan masuk gitu ya. Baik, jadi yang pertama sheet-nya adalah ini, sheet 1 ini yang Anda akan lakukan tiap hari dan ini bisa Anda kerjakan per jam. Atau mungkin Anda centang-centang, sebenarnya mending per jam aja ya. Jadi di per jam kita bisa ngecekin jam sekarang ada kunjungan berapa orang dan segala macam. Nah, caranya sebenarnya simple. Ini ada beberapa apa namanya? Kolom ya. Ini sampai ini. Jadi AN ini AD sampai AN ini sebenarnya yang harus ditulis tiap hari. Kemudian caranya gimana? Simpel, langsung aja masukin ya jam, misalnya jam hari, misalnya jam 2 sore, 14 gitu ya. Ini 14, kemudian nah saya perjelas ini di sini yang drop down ini. Kemudian bentar di sini ya. Saya perjelas. Ada namanya web chat, showroom dan segala macam. Web chat adalah yang ada di web dan ini sebenarnya tidak terlalu banyak dipakai. Showroom kunjungan. Ini WA3 ini Anda sudah tahu ya. New customer, CRO adalah customer relationship gitu. Jadi untuk customer yang sudah datang dan ini sudah datang dan mungkin di maintain lagi. Member adalah yang sudah masuk ke member. IG inbox itu DM inbox. Kalau IG post itu kayak komen tapi ini belum dulu. FB inbox ini DM inbox, kemudian Shopee DM dan Tokopedia. Mungkin yang paling terpenting adalah itu dulu. Showroom, WA ini 3, DM inbox Instagram, sama mungkin DM inbox Facebook jika ada, Shopee DM sama Tokopedia DM. Contoh hari ini misalnya kita akan masuk di ini WA ya, ini berarti ya, misalnya contoh di WA. Jadi ini memang hubungannya nanti sama Pancake, Mbak. WA. Ini contoh WA NC ya. Namanya siapa? Nah, ini yang kedua yang saya lihat nanti yang ada di sini. Oke, kita ambil dari sini, Mbak. Klik gitu, copy ya, berarti ya namanya Mbak sini. Baik, yang kedua yang saya harus perjelas untuk bukan poin kedua ya, tapi yang poin yang terpenting di sini adalah perhatian untuk prioritas kerapian format data. Jadi kalau untuk copy paste, saya ingetin atau saya tekanin ya di sini biar nggak salah dan nggak bikin ribet ke belakangnya. Intinya sebenarnya adalah jika Anda copy pakai Ctrl C ini. Tapi kalau paste itu pakai Ctrl Shift V. Jadi ditambahin Shift, Ctrl Shift baru V. Biasanya kan Ctrl V ya. Nah, Ctrl Shift V itu memastikan bahwa formatnya benar. Nah, kalau Ctrl V, jadi kalau Ctrl V yang bisa Anda lakukan itu mengcopy semua hal. Toh, kalau hijau ya ikutan hijau gitu. Tapi kalau Ctrl Shift V itu tidak ambil hijaunya. Itu ya. Misal contoh ya, saya kasih tahu perbedaan. Ini Ctrl C. Kalau Ctrl Shift V, Anda akan seperti ini. Nah, murni biru kuning. Apalagi Anda taruh di sini. Ntar saya kontrol di
taruh dulu ya di undo, taruh di sini nih, Ctrl C V, sorry lagi ya, Ctrl C, Ctrl V. Nih, di sini formatnya hilang, kacau, berantakan. Tapi kalau Anda pakai Ctrl Shift V, Ctrl Shift V, nah lihat, dia hanya mengcopy teksnya aja, tapi formatnya nggak di copy. Makanya saya tekankan, kalau Anda salah pakai Ctrl Shift V, yang ribet nanti saya atau orang-orang accounting harus benerin lagi. Tapi kalau Anda hari ini di Ctrl Shift V-nya bener semua, yang belakang nanti nggak akan berantakan formatnya dan nggak rancu. Contoh yang paling kelihatan nanti ada di sini nih. Akan terjadi inkonsistensi itu kayak gini. Nih lihat. Ini box. Kadang-kadang di sini mungkin kok di teman-teman dulu tuh tiba-tiba nanti 18 gede, ini nggak asik kalau buat data. Makanya untuk Ctrl Shift V saya tekankan. Oke, saya ulang ya, berarti nanti tadi yang di sini. Untuk yang di sini berarti kita ambil dari tadi diklik ini namanya WACS. Anda tinggal Ctrl di sini, Ctrl Shift V. Oh ini Mbak CS ya soalnya ya, sebentar. Berarti kita cari yang contoh misalnya ini Mbak Heni Akyanti ini. Tinggal klik yang ada di sini, tapi ingat untuk jamnya disesuaikan ya, per jam ya. Dan minta tolong dikerjakan per jam. Jadi setiap jam saya bisa liatin kunjungannya sepi apa enggak, kenapa sepi, yang tanya apa, dan segala macam. Ini Ctrl Shift V. Ini kalau untuk yang WA ada di sini Mbak, dibuka lagi. Mana ya tadi ya? Jika belum ada, tidak ada WA-nya, Anda bisa lihat nanti ada di sini nih. Ini WA, Ctrl C, Ctrl Shift V. Kemudian linknya ada di mana? Ini linknya. Nih. Berarti ini tadi DM inbox ya ini ya. Ini DM inbox sepertinya ini. Oh ya ini Instagram nih, makanya nggak ada. Berarti ini tadi adalah inbox, IG inbox. Kemudian tindakannya apa? Nah ini saya perjelas di sini. Ada tindakan di sini aja ya, sama ini. Interaction sama inisiatif. Jadi INT itu interaction, INS itu inisiatif. Interaction berarti adalah apa? Orangnya datang sendiri. Jadi ini respon datang sendiri. Sementara kalau inisiatif adalah Anda yang punya kemauan atau usaha untuk ngubungin. Interaction leads berarti adalah orang yang tanya saat ini. Selamat pagi, Kak, mau nanya itu kayak gitu. Tapi kalau yang chat kemarin itu sudah kemarin, misalnya contoh kemarin dia nanya, nah pagi ini dia ngomong kakak lanjut ya, nah itu interaction kemarin. Batasnya sekitar 3 hari, 1, 2, 3. Nah kalau sudah hari keempat tidak ada interaksi lagi, berarti sudah masuk ke interaction leads. Jadi dia baru masuk lagi. Nah kalau misalnya contoh hari ini ada orang yang sudah PO gitu ya, kemudian dia nanya kak sudah dikirim atau belum, udah sampai mana? Nah itu walaupun dia udah lama, dia akan saya kasihkan ke interaction chat aja karena dia bukan leads. Leads itu berarti nanya atau mungkin lebih ke ada sebuah keinginan kakak ini gimana dan segala macam. Nah kecuali kalau dia mungkin nanya itu ya kakak aku mau ini atau kakak ini aku pengen lihat, nah itu silahkan dimasukkan ke leads. Kalau showroom tuh orang datang, jadi kalau misalnya hari ini ada orang datang silahkan anda klik. Nah kalau di showroom ini datang mungkin kalau untuk ini bisa diisi ya tadi ya Kak untuk datang ya. Kalau nggak salah di sini kan ada pilihannya showroom. Nah, di sini kunjungan. Tapi kalau ini belum ada ya nggak masalah. Yang terpenting di sini adalah nanti kalau di showroom itu kunjungan orang datang. Interaction komplain berarti hari ini ada orang masuk mungkin komplain. Kak, ini salah atau segala macam gitu. Nah, kalau inisiatif berarti itu dari Anda. Nah, kalau follow up bedanya IMP sama follow up adalah kalau follow up itu orang tanya berarti belum beli. Besok dia nanya lagi. Sorry, ini balik ya. Kalau follow up berarti Anda hari ini memfollow orang yang belum beli. Follow up. Misalnya contoh adalah aku mau kemarin Anda ada yang nanya soal apa, kemudian Anda ngomong kakak ini gimana ininya gitu. Sementara kalau untuk yang IMP berarti adalah orang sudah beli dan Anda melakukan kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa barangnya itu sudah oke. Biasanya IMP itu ada 5. IMP 1 adalah tentang nanya misalnya barang belum dikirim. Itu IMP 1. Kemudian kalau IMP 2 adalah
Misalnya contoh barangnya sudah sampai atau belum Kak, kayak gitu. Nah ini misalnya contoh adalah di sini kita ngasih ke interaction leads ya, karena dia baru masuk pertama kali. Terus kemudian dia nanya apa? Nah Anda bisa masukkan di sini misalnya adalah Mbak ini nanya apa nih? Oh ini nanya Sydney. Ya sudah taruh aja Sydney. Sydney yang mana? Uh, Anda bisa taruh yang sesuai aja. Misalnya contoh di sini Sydney-nya kan Sydney hampir semua ya. Black misalnya gitu. Atau yang mana ya? Oh, dia yang warna ini. Berarti mungkin Sydney custom gitu ya mungkin ya. Sydney custom color. Nih, custom color. Baik. Ini sebenarnya udah cukup. Jadi Anda bisa tinggal ini. Kemudian ada yang tanya lagi, silakan misalnya berikutnya saya kasih ini Ctrl Shift V, jangan lupa Ctrl C, Ctrl Shift V. Misalnya ada beberapa. Dan ini namanya mungkin adalah contoh misalnya adalah Mbak A, ini Mbak B gitu ya. Sudah ada ini in. Nah ini mungkin salah satunya adalah yang tanya kemarin, chat kemarin, jamnya per jam silakan, tapi ini diisi per jam ya, biar saya nanya bisa kelihatan. Contoh jam 15, ini nanti jam 15 juga gitu. Nah jika ini deal, misalnya sekarang adalah jam 16 ya, tiba-tiba dia deal, ya sudah nggak apa-apa. Misalnya contoh Mbak Henny ini deal, ya udah kita taruh di sini. Jadi yang ada di sini ini sebenarnya adalah uh, deal, deal atau dia beli gitu ya. Karena di sini ada beberapa, misalnya contoh adalah pre-order, repair dan segala macam. Waiting list. Nah, kalau pre-order adalah yaitu PO itu. Sementara on voice adalah barangnya ada. Kalau misalnya di showroom ada barangnya atau langsung dibeli, silahkan di invoice. Nah, ini pre-order misalnya. Berapa jumlahnya? Misalnya satu. Ternyata dia beli ya saat itu ya. Nggak cuma nanya. Di sini harganya mungkin berapa? Sydney mungkin 400 mungkin ya. Saya lupa ini 400. Nah, jika dulu ini ada eventnya, ini otomatis kalau ada event kita taruh daftarkan eventnya. Tapi kalau hari ini mungkin belum ada, nggak apa-apa. Tapi besok kalau ada eventnya silahkan diisi. Baik, kayak gini doang. Jadi saya tekan ini laporannya per jam. Anda bisa kerjakan langsung ketika orang tanya gini, atau mungkin akhir jam ya, misal saat ini jam 5, jam 14 terakhir, nanti mendekati jam 15 Anda taruh dikirim atau ditulis dulu pakai kertas, nanti baru diraportkan di jam akhir jam 14 atau jam 2 ini, jadi mendekati jam 3. Oke. Tapi kalau ini saya sebenarnya nanti enaknya tuh langsung real. Karena biasanya kalau misalnya jam 3 kita bisa brief, pastiin bahwa briefnya tepat waktu. Jadi Anda kerjakan sebelum jam 3 itu, dan 14 gimana dan segala macam. Oke, baik itu dulu untuk yang satu. Jadi ini kategori satu. Nah, terus habis itu di mana? Di akhir hari silahkan di-report semua ini ke dalam sheet yang ini. Ini laporan interaction hari ini. Ini adalah laporan akhir hari. Misalnya tadi sudah, kita tinggal copy di sini. Anda bisa jeda gitu juga boleh. Biar kita bisa ngeliatin jedanya. Nah ini kayak gini. Nah ini akhirnya. Nah ini kita lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 30, awal bulan sampai akhir bulan. Nah terus silahkan setelah dipindah, ini di delete. Kenapa? Ini harus baru setiap hari delete. Yang di laporan jangan di delete, karena ini Ctrl Shift V, jangan lupa biar formatnya sama, nggak kayak gini ya. Oke, ini masing-masing. Jadi tiap CS setelah akhir hari pelayanan ya, silahkan di delete. Baik, terus habis itu apa? Jadi ini dua ini sudah selesai menurut saya untuk yang laporan sementara ini. Nanti saya perjelas berikutnya, dan laporan ini akan berupgrade ya. Jadi ini akan saya upgrade terus kalau misalnya ada kasus. Karena goalnya cuma itu tadi. Goalnya sebenarnya adalah gimana caranya kita tahu orang tanya apa tiap hari, apakah jangan-jangan strategi kita salah, agar apa? Ini kunjungannya ramai, karena kita akan fokus di satu barang-barang tertentu untuk penarik ya. Jadi mungkin kalau untuk semua barang kan kita nggak bisa promo gitu. Tapi kalau untuk beberapa barang kita bisa ngetesin, oh barang-barang ini bisa banyak yang nanya gitu. Nah, nanti setelah orang datang ke toko, mungkin tugas Anda adalah naikin dari orang tanya apa menjadi apa. Itu nanti goal saya berikutnya adalah kita akan dari kunjungan ini dulu kita harus tahu
apa saja produk-produk yang akan kita taruh di depan untuk mendatengin orang untuk datang ke showroom atau ke promotion. Baik, kalau udah interaction harian udah selesai, satu, jadi pertama ini untuk yang harian ini, yang kedua adalah akhir hari di sini, jangan lupa di delete habis itu untuk yang C1. Nah, yang ketiga nanti yang di sini. Untuk yang pancake, jadi kan emang ini ya Mbak, ini berdampingan antara ini sama ini. Jadi pada saat Anda ngerjain ini, Anda pasti akan buka ini. Kenapa? Anda harus ngopi link-link ini tadi. Jadi ini untuk apa sih Pak Andi? Gitu. Nah, ini sebenarnya untuk simple. Nanti ketika ada apa-apa, kita bisa balik lagi ke sini nih. Ctrl C, kita tinggal buka yang ada di sini, Ctrl V. Kita akan tahu percakapan orang-orang yang kemarin seperti apa dan segala macam ketika Anda membutuhkan ini. Selain ini ya, selain nanti untuk analisis produk, karena ini kan ada produknya bisa kita rasakan. Terus yang kedua, yang ketiga ya, di sini untuk apa? Sebenarnya untuk yang saya pengen pastikan adalah yang di sini. Ini kadang-kadang itu di CS yang lama saya lihat unkonsisten. Mungkin zaman dulu karena saya sakit ya, saya nggak banyak ngeliatin ini. Tapi ini sebenarnya nggak semua di masa lalu ini teman-teman cukup konsisten untuk naruh di sini. Nah, ini misalnya contoh untuk kita lihat kayak Mbak Windy ini. Nah, Mbak Windy ini kan sudah beli ya, Mbak ya. Tapi di sini nggak ada. Nah, untuk orang pertama kali, saya percaya bahwa namanya di perusahaan-perusahaan yang di luar negeri, terutama untuk yang di luar negeri atau mungkin yang di sini perusahaan-perusahaan yang bagus adalah kita memperlakukan orang tuh berbeda. Kenapa? Ya tadi, tidak semua orang bisa customer ya, bukan orang. Kalau orang kita harus sama. Dan kita nggak boleh terbang pilih ya kok pertama kali. Tapi ketika kita tahu ada orang yang hari ini bisa menyumbangkan poin atau mungkin penjualan ke kita akan berbedakan. Jadi kalau mungkin standar paling dasar semua orang adalah sopan. Kita ramah, sopan, helpful, cepat, tangkas. Tapi begitu kita tahu mana yang sudah beli, kita akan paham bahwa kita harus paham siapa mereka, background mereka, kemudian mereka tinggal di mana dan segala macam. Nah, ini kenapa kok setiap ada seperti ini? Silakan. Ini berarti udah order ya, Mbak ya? Silakan Anda copy sampai ke email, jadi nama sampai email, barang nggak usah karena ini sudah di tracking di belakang. Ctrl C, taruh di sini, Ctrl Shift V. Jadi usahakan sekarang mulai Ctrl Shift V aja, karena format biar nggak berubah. Habis itu yang dilakukan tinggal apa? Tinggal enter. Nah, sudah ada di sini. Silakan disematkan biar di atas sendiri ketika ada note. Kenapa? Mungkin note-note ini berikutnya kuning gini ya. Ini akan Anda tuliskan misalnya atau apapun lah, ada komplain, ada segala macam biar untuk komunikasi jika berbeda tim atau pengingat. Terus habis itu apa yang Anda lakukan berikutnya adalah yang di sini. Ketika dia sudah seperti ini, silahkan masukkan menjadi pelanggan. Biar di sini muncul pelanggan, kita akan tahu, oh Mbak ini pernah beli, atau Mbak ini nggak pernah beli, atau mungkin nanti yang lain. Saya belum standarkan di sini berikutnya ya, tapi kalau saya lihat yang pertama kali pelanggan ini diklikkan dulu aja. Kemudian nanti yang terpenting berikutnya adalah yang segera ini mungkin ya. Dengan segera Anda bisa kasih notice ke tim Anda yang berikutnya yang malam gitu. Mungkin Anda pagi, Anda malam. Untuk apa? Untuk ngecekin mana yang harus prioritas. Atau mungkin Anda lempar Bu Ewin yang segera tapi yang ada di ini untuk manajer Anda ya, bukan Bu Ewinda untuk yang di ECS. Baik, overall sepertinya tiga ini dulu teman-teman yang saya perlu malam ini untuk jelaskan. Jadi pertama kali adalah sheet Anda yang harian masing-masing personal yang ada di sini. Jangan lupa untuk Ctrl C dan Ctrl Shift V. Ctrl Shift dipegang dulu, plus baru C-nya, baru V-nya, klik gitu. Ctrl Shift dipegang, baru V, klik gitu ya. Kemudian yang kedua adalah di akhir hari, silahkan di copy, di copas di sini, pindahin progres Anda di sini. Sampai ke event promo ya tadi ya, ini kok nggak sampai event promo, harusnya sampai event promo. Mungkin karena belum ada event promonya. Terus yang kedua habis itu setelah pindah adalah di delete yang di sini, Mbak. Ini silahkan di delete. Terus yang ketiga baru yang ada di sini. Pastiin bahwa nama ini ada jika sudah membeli. Jadi setiap ada klik masuk, minta tolong di scrolling dulu ke atas. Dicek sudah pernah beli apa enggak sambil dipelajarin apa pertanyaannya, baru ditaruh di sini. Syukur-syukur jika ada yang sangat spesifik, kayak misalnya dia sering nyebutin ada ponakan, pernah beli apa saja,
aku udah pernah beli 5 dan segala macam, mungkin catatan khusus silahkan ditulis sini. Walaupun mungkin sebenarnya kalau di pernah beli itu ada nanti di members di sheet Anda yang ada di sini. Ini pernah beli itu ada di sini. Nama customer ya. List customer ini tadi. Ini ada di sini. Nanti saya training berikutnya. Terus yang kedua, silahkan dilabelin pelanggan jika sudah membeli, ataupun nanti kayak segera ini tadi yang kira-kira butuh komplain atau segala macam. Itu ya Mbak ya, terima kasih untuk malam ini. Silahkan dicek kembali, saya menunggu progresnya, minta tolong untuk tetap konsisten biar semuanya enak. Kita nggak saling membebani, oke? Terima kasih.